Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-21. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah fasal aqallul haidi utawi luweh gedhi-gedhike haid yaumun iku sedina walailatun lan suwengi wa ghalibuhu utawi kaprae haid situn iku 6 dina au sab'un utawi 7 dina wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane bilayaliha kelawan wengine 15 dina mau aqallu tuhri utawi luweh gedhe-gedheke mangsa suci bainal haidataini ing antarane haid loro khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane wa ghalibuhu utawi kaprae mangsa suci arbaatun wa isyruna iku rong 24 ya. Arbaatun wa isyruna iku 24 yauman apane dinane au salah satun wa isyruna utawa 23 yauman apane dinane wala hatta lan ora ana watese iku maujud li aksarihi keduwe akeh-akeh mangsa suci aqallun nifasi utawi gedhi-gedhike nifas majatun iku sak kecrotan wa ghalibuhu utawi kaprae nifas arbauna iku 40 yauman apane dinane wa aksaruhu utawi akeh-akeh mangsa nifas situna iku suwidak yauman apane dinane. Pada pasal ini mu'alif membahas tentang darah kewanitaan yang dibagi menjadi darah haid dan juga darah nifas. Nah, ini diperlukan pemahaman tentang durasi atau periode masa haid bagi perempuan yang sudah balik. Nah, pada pertemuan atau pasal yang dahulu kan sudah dijelaskan salah satu tanda balik perempuan adalah sudah keluar darah haid yang pertama. Tuh. Atau paling lambat usia 15 tahun. Nah, di sini yang dibahas adalah masa minimal dan maksimal dari masing-masing. Kenapa? Karena itu akan punya konsekuensi banyak, termasuk sudah bolehkah sholat, sudah bolehkah puasa, sudah bolehkah di masjid, dan lain-lain. Itu ya. Nah, di sini yang pertama, masa minimal keluarnya darah haid itu adalah sehari semalam. Jadi hitungan minimal dalam fikih Syafi'iyah sebagaimana hasil istiqra'nya Imam Syafi'i. Nah, selama hasil istiqra' penelitian Imam Syafi'i selama bertahun-tahun itu menghasilkan rumusan segini ini ya.
Nah, ini jasanya beliau yang kemudian disepakati dan dikembangkan oleh murid-murid dari beliau. Nah, masa sedikit atau masa minimalnya haid itu adalah 24 jam, yaitu sehari dan semalam. Nah, tetapi umumnya berapa? Umumnya adalah 6 hari atau 7 hari alias seminggu. Nah, ini pertengahannya dan umumnya ya. Kalau dalam statistik ya dibuat rata-rata. Rata-ratanya perempuan haid itu 6 hari atau 7 hari. Ada yang me mendapati haidnya cuma 1 hari 1 malam ada. Wa aksaruhu dan yang paling banyak masa haid adalah 15 hari. Tidak mungkin lebih. Nah, jadi ini yang harus paling diingat ini ya. Bagi perempuan yang dalam tanda kutip dia keluar darah terus. Ada, iya ada. Jadi ada dan memang saya pribadi pernah mendapatkan mendapati perempuan yang memang bercerita tentang dirinya dia hampir selalu keluar darah. Nah, ya kalau tidak tahu masa minimal maksimal kan repot. Jadi ada kategori perempuan yang keluar darahnya lebih dari 15, maka yang 15 hari ini dihitung sebagai haid. Lebihnya dihitung sebagai istihadah. Nah, seperti itu. Cara penghitungannya lebih detail bagaimana? Nah, ini dibahas di kitab-kitab syarah atau dalam kitab-kitab lain yang lebih rinci. Bahkan kategori orang haid itu macam-macam. Nanti masuk ada yang mutahayyirah, ada yang dan lain-lain seperti itu. Nah, kita kembali wilayah liha ya. Jadi 15 hari itu 15 malam juga. Jadi 24 jam kali 15. Intinya seperti itu. Paling banyak. Nah, kemudian, nah ini ya, ini kan kalau ini dibahas periode atau masa haid. Kebalikannya, paling sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Nah, jadi kalau tadi 15 hari adalah maksimalnya masa haid, maka sebaliknya minimal masa suci itu 15 hari. Di 15 hari itu menjadi acuan maksimal bagi masa haid dan menjadi acuan minimal masa suci. Ini perlu yang diingat-ingat. Wa ghalibuhu dan umumnya itu adalah 24 hari atau 23 hari. Seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Ya karena umumnya haid itu kan 6 atau 7 hari. Tinggal dihitung sisanya, yaitu 24 atau 23 hari. Wala hadda li aksarihi. Nah, ini juga menjadi acuan penting. Kalau masa suci itu ada batasan minimalnya, tapi nggak ada batasan maksimal antara dua masa haid itu. Loh, kok bisa kok gitu? Nah, karena contoh, ada perempuan yang dia sudah tidak haid berbulan-bulan. Nah, seperti itu ya. Lah, kok bisa? Ya kan misalkan contoh ya, contoh umumnya saja, contoh yang paling sederhana. Orang yang sedang hamil. Nah, ini kan dia mengalami fase-fase tidak haid selama yang masanya panjang. Nah, maka di sini wala hadda li aksarihi. Tidak ada batasan maksimal masa suci itu. Setiap perempuan bisa berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, jadi berbeda dengan masa haid yang maksimalnya sudah jelas 15 hari. Nah, kalau masa suci tidak ada batasan maksimal jumlah harinya. Seperti itu. Aqallun nifasi majjatun.
Nah, ini membahas tentang nih nifas, darah yang keluar setelah masa melahirkan atau setelah melahirkan itu kan darah wiladah, darah melahirkan sudah dihitung sendiri. Nah, setelah itu kok masih sudah melahirkan, masih keluar darah, itu dimulai masa nifas. Nah, itu nifas nifas saat paling sedikit itu 1 sekali keluar. Nah, kok bisa? Bisa, ada. Kalau ulama sudah membahas dalam kitabnya, berarti memang ada. Jadi fikih itu sangat, faktual sekali dan sangat waqiyah, sangat sangat berbasis peristiwa sekali. Nah, jadi, kita di sini tidak sedang membahas, contoh-contoh istimewa seperti Siti Fatimah ya misalkan yang memang, tidak tidak haid seumur hidupnya dan nifasnya cuma sekali saja, sekali keluar. Nah, kita membahas di sini adalah umumnya perempuan. Nah, jadi aqallu nifasi majjatun. Jadi ini kemungkinan tetap ada bagi siapapun perempuannya. Nah, kalau lebih rinci dibahas bagaimana darah nifasnya ibu-ibu yang kelahiran sesar. Nah, itu dibahas juga sama sih sebenarnya. Karena masalah darah itu yang sesar kan tetap keluar darah. Nah, meskipun bukan dari perut ya, perutnya kan sudah dijahit, tetap, keluar dari farji. Nah, hitungannya ya hampir sama saja. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Nah, umumnya nifas itu 40 hari, wa aktsaruhu situna yauman. Dan yang paling banyak durasi maksimalnya nifas adalah 60 hari. Setelah 60 hari, nah ini harus dicermati juga sama halnya masa maksimal haid ini 15 hari. Kalau sudah maksimal, sudah dihitung sampai maksimal ini, kalau masih keluar berarti sudah tidak haid, sama halnya nifas kalau sudah lebih dari 60 hari berarti sudah tidak darah nifas. Kembali ke mode mode darah penyakit atau darah istihadah seperti itu. Nah, kita lanjutkan pasal ke-22 ya. Faslun utawi ikilah suci fasal a'darus sholati utawi piro-piro undure sholat isnani iku loro annaumu suci iku turu wan nisyanu lan kapindone iku lali. Nah, ini pasal yang sangat singkat tapi perlu dibuat pasal tersendiri menurut mu'alif. Kenapa? Karena pembahasannya sudah berbeda ya jelas, dan tidak mungkin digabung dengan pembahasan, khusus terkait dengan sholat yang contoh misalkan fardunya, wajibnya, sunah-sunahnya dan lain-lain. Nah, terkait dengan undurnya seorang muslim tidak melakukan sholat, pada waktunya, nah itu ya maksudnya mu'alif seperti itu. Jadi undur syar'i yang menyatakan bolehnya seorang muslim tidak sholat pada waktu yang ditentukan, itu ada dua. Nah, ini bukan undur permanen ya, bukan kalau sudah, wah sudah nggak sholat, ya sudah diputihkan, ada pemutihan, tidak seperti itu. Jadi maksudnya undurnya tidak ikut atau tidak sholat itu adalah ketika dia pada waktunya tidak melakukan itu, tetapi tetap harus dilakukan, sholat pada waktu yang setelah dia, tersadarkan. Kok bisa tersadarkan? Karena memang 2 udzur ini kaitannya dengan kesadaran. Yang pertama yaitu an-naumu, tidur.
Orang tidur itu kalau dia kan melewati waktunya, misalkan, ya mau bagaimana lagi? Nah, bisanya dia melakukan sholat ya setelah bangun tidur, seperti itu. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah berakal. Nah, kan nggak mungkin orang tidur terus dipaksa untuk sholat di dalam tidurnya ya. Jadi sekali lagi, salah satu undur yang pertama adalah tidur. Contoh, jadi dia tidurnya mulai jam 11 siang misalkan, belum mancing, belum masuk waktu duhur, dia sampai pukul 4 atau pukul 5 yang sudah masuk waktu asyar. Nah, otomatis kan dia untuk tidak sholat duhur, tetapi bukan dalam tanda kutip dia nggak apa-apa nggak sholat duhur, tapi dia tetap wajib mengganti sholat yang ditinggalkan itu. Tuh ya. Kapan menggantinya? Namanya sholat qadha itu dilakukan di luar waktunya. Boleh di waktu yang lain, boleh di waktu yang akan datang pada tapi umumnya memang langsung ya, langsung diqadai. Nah, karena namanya qadha itu enggak terikat waktu asli. Kemudian undur yang kedua adalah nisyan. Nisyan adalah lupa. Orang lupa ya mau dipaksa bagaimanapun dia tidak sadar akalnya. Jadi antara tidur, faktor pertama tadi dan lupa, ini kan kaitannya dengan kesadaran akal. Nah, ini kan menjadikan orang yang tidur dan orang yang lupa tidak mungkin melakukan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Contoh misalkan, orang itu mungkin sangat sibuk sekali yang kesibukannya melupakan dia akan sholat. Walaupun lupanya ini lupa yang dicela ya. Dalam dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sholat juga fikih. Orang yang lupa sebab kesibukan itu dicela lupanya. Beda dengan orang yang lupa pure, memang lupa bukan karena dia sibuk. Kesibukan kerja atau yang lain yang membuatnya memang lalai lupa akan sholat. Nah, di lupa yang tidak dicela ya benar-benar pure lupa, ya namanya manusia mahlul khata'wan wan nisyan, seperti itu. Nah, itu untuk undur, sholat yang merupakan berbasis kesadaran atau berawal dari ketidaksadaran yang pertama. Ketika orang Islam itu atau seorang muslim itu tidur, kemudian dia teringatnya otomatis setelah bangun tidur ya. Sama halnya orang yang lupa, dia ingatnya setelah setelah ingat. Lah kalau dia tidak ingat bagaimana ya? Ya sudah, tapi biasanya orang itu akan ingat pada, masa di belakang waktu, di belakangan ya. Nah itu kemudian dia, tetap wajib untuk mengganti sholat yang ditinggalkan itu. Nah, yang sifatnya tadi bukan undur permanen. Faslun utawi ikilah fasal, syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syarat utawi pira-pira syaratis salat samaniyatun iku 8. Thaharatul hadatsaini suci iku suci saking hadas loro. Wa thaharatu anin najasati lan suci saking najis. Fistaubi ing dalem dodote, dodot iki ya pakaian ya. Wal badani lan badane awake, wal makani lan panggonane salat. Wasatrul aurati lan nutupi aurate, wastiqbalul qiblati lan madhep ing marang kiblat, wa dukhulul waqti lan mancingi wektu, wal ilmu lan weruh bifardiyatiha kelawan pira-pira kefardunane salat, wa alla yataqida lan ora nekotake sapa wong fardhon ing fardu min furudiha
saking pira-pira fardune salat sunatan ing sunat. Wajitina pul mubtilati lan ngedohi pira-pira perkara kang batalake salat. Al ahdatsu isnani. Nah, ini sudah sampai sini terus beda lagi. Al ahdatsu utawi pira-pira hadas iku isnani loro. Asgharu suwiji iku hadas cilik wa akbaru lan hadas gedhe. Fal asgharu mongko utawi hadas cilik ma iku barang kang aujabal wudu'a majibaken apa ma al wudu'a ing wudu. Wal akbaru utawi hadas gedhe ma iku barang kang aujaba majibake apa ma al ghusla ing adus. Nah itu. Kemudian al auratu utawi pira-pira aurat arbaun iku papat. Auratu rajuli utawi auratu rajuli suwiji iku aurate wong lanang mutlakon hale mutlak. Wal amatu lan wadon amat fi sholati ing dalem salat ma baina surati iku barang kang antarane wudel warukbati lan dengkul. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka fi sholati ing dalem salat jami'u badaniha iku sekabehane badane wadon masiwal wajihi kang saliyane rai wal kafaini lan epek-epek loro. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka wal amati lan wadon amat indal ajanibi ing ana ing sandinge pira-pira wong lanang liyan jami'ul badani iku sekabehane badan wa inda maharihima lan ana ing sandinge pira-pira mahrame wadon merdeka lan wadon amat wan nisa'i lan pira-pira wadon ma baina iku barang kang antarane asurati wudil warukbati lan dengkul. Nah, pada pasal ini mu'alif membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat yang berjumlah adalah delapan. Delapan apa saja? Yang pertama adalah suci dari hadas dua. Nah, ini pembahasan hadas dua di sini. Nah, ini. Jadi suci dari hadas dua, yang mana hadas dua adalah hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu segala macam yang mewajibkan wudhu, sementara hadas besar itu yang mewajibkan mandi besar. Nah itu ya. Jadi orang yang mau sholat harus suci dari dua hadas tadi yang mewajibkan wudhu yang maupun yang mewajibkan mandi. Apa saja sudah detailnya di tempat yang lain ya. Atau di kitab yang lain juga banyak. Wa toheratu anin najasati. Dan kemudian suci dari najis. Di mana? Di dalam pakaiannya. Jadi pakaian orang yang sholat itu harus suci dari najis. Wal badani lan badan. Wal makan dan tempat ya. Jadi suci pakaiannya, nggak ada najis, ke badannya, seluruh badan dari rambut sampai kaki nggak ada najis juga. Wal makan dan juga tempat untuk sholat itu termasuk lantainya atau kalau nggak pakai sajadah. Kalau pakai sajadah ya sajadahnya yang di atas itu bagian atasnya nggak ada najis. Nah, kalau misalkan najisnya di bagian bawah sajadah, nah itu ulama menyatakan tidak apa-apa. Asalkan ya tidak terkena badan waktu sholat. Misalkan tersingkap terus kena badan ya kayak gitu nggak boleh. Nah, terkena badan terus dibiarkan itu nggak boleh. Atau najisnya kena pakaian terus orang itu tahu kalau dibuang seketika maka nggak apa-apa. Kalau diteruskan, dibiarkan, lah ini beda lagi urusannya.
Nah, kemudian wasatrul aurati, syarat selanjutnya adalah menutup aurat. Nah, pembahasan tentang aurat ada di bawah tadi ya. Nah, berbeda antara orang laki-laki, perempuan, perempuan merdeka sama budak, itu. Salam. Nah, jadi orang yang mau sholat hendaknya menutupi aurat, itu kewajiban. Sebatas mana? Nanti dibahas di belakang. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke kiblat. Nah, ini harus, kalau dalam Imam Syafi'iyah ini adalah jihatul jihatul kiblat ya. Kalau semoga insyaallah la'alla jadi jihatul kiblat ini yang penting menghadap arah kiblat. Jadi semisal di Indonesia kok ada orang yang menghadap ke barat, itu dalam madzhabnya Syafi'i tidak dipermasalahkan. Walaupun kalau di dalam, mazhab yang lain itu ada yang mempermasalahkan itu, karena harus, istilahnya benar-benar arahnya harus ke kiblat. Nah, jadi kalau melenceng sedikit ya ini berpengaruh, tapi kalau dalam Syafi'iyah, nah ini yang penting arahnya ke arah secara umumnya kiblat di mana. Maka rata-rata masjid atau mushola yang dibangun pada zaman dahulu di Indonesia, yang itu dulu kesulitan untuk GPS, untuk kesulitan kiblatnya, pelacakan arah kiblat, maka umumnya hanya menyandarkan, oh Makkah itu di arah barat, seperti itu. Nah, bagi Imam Syafi'i hal ini nggak masalah, seperti itu ya. Jadi kalau ada masjid yang, nggak usah eyel-eyelan, "Oh ini, kurang miring sedikit," itu dalam Syafi'iyah tidak dipermasalahkan, seperti itu ya. Nggak usah bentrok dengan takmir masjid gara-gara hal yang seperti itu. Ya kecuali kalau memang dari takmir, dari pengurus dan masyarakat kemudian sudah ada kesepakatan perubahan, misalkan diubah sedikit, nah itu ya nggak masalah. Nah, dalam Islam kita ambil mufakat, musyawarah secara baik-baik. Kalau sekarang sudah ada akurasi GPS ya kita sebisa mungkin khususnya secara pribadi ya, mungkin di rumah atau di perjalanan di mana ya kita ikuti arah kiblat sesuai dengan, akurasi GPS yang menuju arah, Masjidil Haram, seperti itu. Kemudian wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Masuknya waktu ini apa? Masuknya waktu sholat, harus tahu. Oh, jangan sampai orang itu nggak tahu masuknya waktu sholat, apalagi di tempat yang memang memungkinkan. Nah, kecuali dia disekap di gua atau kesasar di suatu tempat yang dia nggak memungkinkan untuk tahu waktunya kayak gini ya. Nah, kemudian tahu atau mengerti fardu-fardunya sholat. Sehingga dengan tahu itu dia tidak melewatkan satupun. Nah, jadi kalau ada kelewatan satupun kan salah satunya kelewatan ya, ini kan mempengaruhi sahnya sholat. Dan kemudian tidak meyakini salah satu fardu dari fardu-fardunya sholat itu merupakan kesunahan ya. Contohnya takbiratul ihram. Nah, dia nggak mau takbiratul ihram, dikiranya sunnah. Nah, itu. Atau dia nggak mau baca sholawat pada tahiyat akhir, sholawat atas Nabi ya, pada tahiyat, eee, pada waktu tahiyat akhir, nah, seperti itu. Nah, atau misalkan dia nggak mau, tumakninah. Nah, ini kan juga repot. Jadi harus, karena menurutnya tumakninah itu sekedar sunat, ya ini nggak boleh. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi dia tahu makan itu membatalkan sholat, tertawa membatalkan sholat dan lain-lain, maka harus dihindari. Nah, ini pembahasan tentang hadas. Tadi ada dua sudah saya jelaskan, kita lanjut ke aurat saja. Nah, aurat ini dibagi ke dalam 4 kategori ya. Pertama, auratnya laki-laki mutlak, siapapun laki-lakinya, berapapun usianya, dan juga, di tempat manapun, waktu kapanpun. Ini auratnya laki-laki. Dan juga auratnya budak perempuan, amat namanya.
Sekarang ya mungkin nggak ada ya, dulu kan ada. Nah nah, jadi budak perempuan itu ketika di dalam sholat, auratnya sama dengan auratnya laki-laki kapanpun dan dimanapun. Apa itu? Itu antara pusar hingga lutut, itu harus tertutup. Jadi khusus untuk, budak perempuan di dalam sholat, dia boleh seperti laki-laki, tapi di luar sholat beda, seperti itu ya. Di luar sholat kalau dia beserta dengan, laki-laki lagi Pak, masuknya kategori yang lain. Nah, jadi yang kategori pertama membahas tentang auratnya laki-laki secara mutlak, usia berapapun, di tempat manapun, kapan pun waktunya. Nah ini, sama dengan auratnya budak perempuan ketika dalam sholatnya, antara pusar hingga lutut. Nah, ini membahas standar minimal ya, kalau adab ya beda lagi ya. Nah, dan kemudian kategori kedua, auratul hurati fi shalah. Auratnya perempuan merdeka di dalam sholat adalah semua badannya selain wajah dan telapak tangan. Ya, ini namanya telapak tangan. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, telapak tangan itu yang kalau ditempelkan dua tangan itu tertutup rapat, nah itu kategori telapak tangan. Nah, di luar itu maka masuk duhur di sini, masuk punggung atau yang masuk aurat. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, kalau perempuan pakai jenis mukena, sebisa mungkin harus tertutup, ini punggung telapak tangannya juga karena tidak masuk yang boleh terbuka. Dan ini mestinya harus diusahakan. Kemudian auratul hurati wal amati indal ajanib. Auratnya perempuan merdeka maupun yang budak perempuan ketika dengan orang lain, laki-laki, itu adalah seluruh badannya. Nah, nah ini fikih Syafi'iyah berarti juga mendukung adanya niqab atau cadar dalam tanda kutip. Memang kalau dalam fikih Syafi'iyah itu dianjurkan untuk menutup, keseluruhan itu karena apa? Untuk menjaga dari fitnah. Jadi kalau ada perempuan-perempuan, muslimah yang di mana-mana di tempat umum kok pakai niqab, pakai cadar, itu jangan, "Oh ini radikal," tidak, jangan langsung di seperti itu. Dia, bisa jadi memang pengetahuan Islamnya, sudah paham Syafi'iyah atau mungkin di luar Syafi'iyah dia madhabnya sedang mempraktekkan fikihnya, ya kita hargai. Kalaupun ada yang tidak menutup seluruh badannya, ya kita juga tetap menghargai karena kenapa? Yaitu, urusan pemahaman dia terkait dengan agamanya dan tanggung jawabnya kepada Allah. Ya kalau kita sampaikan auratnya seperti ini, ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai memaksa. Wa inda maharimiha, dan ketika bersama mahramnya, yaitu, perempuan perempuan merdeka dan perempuan amat itu ketika dengan mahramnya, eee, dan juga perempuan lain, maka auratnya adalah sama seperti tadi, yang pertama tadi, antara pusar hingga lutut. Jadi kalau perempuan-perempuan itu merdeka ataupun amat, kalau sama mahramnya atau sama perempuan lain, maka auratnya sama seperti laki-laki, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.